perantara ta'aruf Iya. temennya sama Uma. Jadi waktu itu jadi perantara ya, singkat ceritanya tuh. Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel YouTube Selimut Putih Official. Nah, kali ini untuk vlog perdana kita kali ini saya akan cerita-cerita dari awal saya ketemu sama suami sampai nikah. Kita panggil suami dulu ya. A few moments later. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Awal aku kenal sama suami, aku masih kerja di suatu perusahaan pabrik gitu ya, dimana waktu itu aku kan kuliah sambil kerja. Jadi siangnya kuliah, kerja siangnya kerja, terus hari Sabtu sama Minggunya kuliah. Tiba-tiba ada yang nge-DM. Gimana DM-annya? Soal-awal? Awal-awal sih Jangan dulu DM deh. Kenapa sih tiba-tiba mau nge-DM Uma gitu? Jadi awal ceritanya itu waktu itu saya lagi lihat Instagram gitu kan. Terus di Instagram itu ngelihat ada postingan sholawat gitu kan. Terus penasaran sholawat ini siapa gitu kan. Karena awal saya kenal itu istri ini dia udah pakai nikah kayak gini, makanya sebelumnya kan belum pernah punya teman atau sahabat yang punya nikah kayak gini, belum pernah. Jadi waktu itu ya penasaran aja gitu kan, sambil sholawatnya enakan atau ya bagus lah gitu kan. Waktu itu inisiatif lah, pengen nge-DM gitu kan. Ya tadinya juga dibales atau enggaknya ya nggak apa-apa. Terus saya DM dan ya beberapa menit kemudian alhamdulillah dibales. Dan pertama dibales itu ya senang lah, gimana ya, senang banget gitu. Soalnya Biasa. waktu itu followers Instagramku baru berapa? baru 4 ribuan ya. 4 ribuan. Baru Waktu itu 4.000. kenal waktu 4.000. Jadi DM-nya masih suka dibuka-buka gitu, dan lagi kerja itu iseng lah buka DM-an orang-orang termasuk Abi. Terus Singkat cerita aja ya. Jadi DM-nya dibalas, terus saya nanya, Mbak, Assalamualaikum Mbak. Iya, Assalamualaikum Mbak. Terus dia jawab, Waalaikumsalam. Kok panggilnya Mbak, katanya kayak reseller gitu. Osop. Iya, kayak Osop gitu. Ya kan nggak tahu, nama juga pertama kan. Lama-lama kelamaan Abi nanya alamat kan. Iya. Kebetulan alamatnya sama di Sukabumi gitu. Waktu itu saya kan nanya, panggilnya udah Teteh ya, Teteh lagi. Teteh, mohon maaf, tempat tinggalnya di mana? Terus saya jawab, saya tinggalnya di Sukabumi. Terus saya jawab, kebetulan saya orang Sukabumi. Terus saya tanya, Sukabuminya Sukabumi mana? Jampang. Istri ini iseng-iseng gitu kan, iseng-iseng dikenalin ke salah satu teman saya waktu itu di Jakarta. Dia orang Palembang sana, orang jauh, Lagi nyari istri. kebetulan dia ya orangnya udah lumayan mapan kan, udah ada lah gitu. Terus dia pengen nyari istri. Waktu itu saya iseng itu kan, ditawarin lah ke dia gitu kan. Ternyata dia mau, dan akhirnya jadi saya udah nawarin, masa saya tadi. Akhirnya Abi jadi perantara ta'aruf Iya. temennya sama Uma. Jadi waktu itu jadi perantara ya, singkat ceritanya tuh pokoknya jadilah datang ke rumah dan saya tunjukin arahnya sampai ke rumah ya. Dan tahu-tahu ada di rumah Uma, padahal Uma nggak pernah ngasih alamat dan nggak lagi ada di rumah. Tiba-tiba temennya Abi sama Abi tuh datang ke rumah kan, niat ta'aruf gitu. Akhirnya bapak nelfon, kebetulan saya lagi di Jakarta juga, katanya ada tamu. Lama kelamaan
cerita mau diterima atau enggak gitu kan. Terus Abi nanya terus gimana nih sholat istikharahnya gimana. Ya mungkin karena gak jodoh juga kali ya. Ya akhirnya ditolak gitu. Jadi aku Uma sama Ta'aruf sama temennya Abi tuh walaupun gak pernah ketemu, gak pernah tahu, ya ditolak. Entah kenapa pengen nolak aja gitu ya, karena banyak yang nggak cocok juga. Iya. Beberapa hal gitu. Ya Abis mungkin dari sana mah nggak gak jodoh ya. Gak jodoh, dan jodohnya itu ya sama orang yang dari sana tuh nggak komunikasi kan, nggak kita komunikasi ya lagi, lama jarang banget kan gitu. kita nggak komunikasi hampir berapa bulan ya, 1 bulan atau apa? Lama banget. Lama ya, lama hampir 3 Ya, bulan ya. komunikasi pas mau Abi serius gitu kan. Oh iya, waktu itu kan, nah jadi gini, setelah teman saya itu nggak jadi diterima sama ini, terus saya kan udah lama kerja, ya udah lumayan gitu kan, pengen serius, dan kepikiran gimana ya kalau misalkan dalam hati ya, gimana kalau misalkan saya nanya itu ke istri serius, apakah dia atau mau atau enggak gitu kan. Saya coba-coba itu kan, penasaran itu kan, kalau cowok itu kan jiwa penasaran itu tinggi banget. Ya udah waktu itu langsung saya tanya, dan alhamdulillahnya langsung dapat respon gitu guys. Mantap banget. Jadi setelah saya nanya ke istri jawabnya gimana kalau gitu, boleh katanya, datang aja ke rumah. Nah dari situ kan udah dapat lampu hijau. Ya udah saya tanpa berpikir panjang langsung datang ke rumah dengan niat pengen nazor gitu kan, karena emang Nggak pernah lihat wajah. kan, karena dari pertama kenal itu karena nggak tahu wajahnya kayak gimana, ya nazar lah yang ini apa Pas ya, datang pertama kali dan semuanya nggak pakai cadar kan, karena Abi Iya. pengen lihat ya wajahnya Uma. Terus Abi ngobrol sama keluarga, ayah, ayah nggak sama Uma. sama ayah sama ibunya. Nah, itu ngobrol berdua, dan niatnya itu emang pertama pengen nazor, bilang ke ayahnya ya pengen perkenalan deket gitu kan, silaturahmi juga. Alhamdulillah sehari setelah itu ya bapaknya, ayahnya, ibunya, dan istri juga, dia responnya bagus gitu kan. Ya udah saya lanjutin aja dari sana. Berapa bulan ya? beberapa Berapa bulan gitu? Lama kalau nggak salah, enggak lama, berapa bulan kemudian Abi datang lagi sama orang tua. Oh iya, waktu itu kan Mau khitbah. hitbah itu sekitar bulan Maret ya, ya. Ya intinya abis nazar itu gak lama kemudian Abi datang sama orang tua untuk khitbah gitu kan. Ya, Kirain Uma pas datang sama orang tua tuh bukan khitbah gitu ya, kirain silaturahim aja, ternyata emang mau khitbah gitu. Setelah hitbah berlangsung, kita kan diskusi kedua keluarga, nyari tanggal. A few moments later. Jadi tanggal buat nikah gitu kan, dan akhirnya kita udah dapet tanggalnya itu, dan menjelang mau ke hari H tersebut cobaan itu banyak banget. Insya Allah pokoknya sampai Uma pernah itu ya, sampai nggak mau gitu, nggak jadi, hampir jadi ya nikah. sampai nggak Karena jadi sampai nikah. problem. Padahal itu dikit lagi gitu kan. paling berapa ya, 2 minggu ya, enggak, sebulan sebulan lagi itu adalah puncak ujian terbesar ketika mau menjelang pernikahan. Jadi tiba-tiba ragu, tiba-tiba banyak banget yang datang gitu kan ke Uma juga. Ya
ada yang nanya-nanya ke orang tua, ya pokoknya banyak lah, sampai mantan pun gitu kan ngajakin nikah gitu. Ya mungkin itu adalah satu ujiannya, tapi Uma tuh hampir kemakan sama ujian juga, jadi males aja ngurusin pernikahan tuh, males. Jadi apa-apa diurusin sama orang tua, sama ayah, sama ibu, sama abi. Uma mah diam aja gitu. Iya. Cuman nyari apa sih, nyari fotografer aja ya kalau nggak salah. Sampai abi ngira kan ini teh mau gak nikah gitu kan. Iya bener, waktu itu kan saya udah siapin semuanya. Bayangkan coba, kita udah nyiapin segala persiapan nikah, pokoknya bentar lagi mau nikah, ternyata istri tuh dia tuh jadi responnya nggak ada. Itu kan gimana gitu kan, saya pribadi jadi ini mau nggak nikah gitu kan, serius atau enggak, jadi udah berpikir aneh-aneh gitu kan, jadinya jadi negatif thinking gitu kan. Ya gimana lagi, orang kita udah siap sama keluarga malah istrinya kayak gitu. Cuman ya satu yang penting lillah aja, tadi lillah ya, gimana nanti aja, jalanin aja gitu kan. Ya ternyata alhamdulillah sampai hari hanya juga dilancarkan, meskipun ujiannya tuh banyak dan sangat hebat sekali, masya Allah. Pokoknya bagi kalian yang nanti mau nikah, mau pasti nikahan, ujiannya juga ya banyak ujiannya banyak banget, jadi banget harus sabar dan jangan sampai putus di tengah-tengah jalan karena kita nggak sanggup menerima ujian, karena ujian mau nikah itu pasti banyak banget.